Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eti Puspitasari. Kali ini Bu Eti akan menerangkan bagaimana cara memberi ukuran pada radius ya, pada benda yang circle begini ya, atau juga dengan ukuran di, apa namanya, yang garis lurus ini ya. Oke, untuk yang radius dulu ya. Jadi biasanya, Anda akan, biasanya akan langsung menekan ini kan ya. Jadi kalau radius, yang radius begitu ya. Kita coba ya, ini tadi ukurannya berarti sudah membuat radius berapa gitu ya. Nah, misalnya kecil begini ya. Nah, ada yang posisinya ini bisa kita setting ya nanti ya, gede kecilnya. Nah, ada 2 biasanya kalau Anda, bagi pemula, ada 2 tipe untuk, apa namanya, penampakan, radiusnya ya. Ada yang seperti ini. Kalau ini dia tanda panah langsung masuk ke senternya itu ya, ini namanya ISO 25 ya. Nah, yang ini standar. Jadi dia yang biasanya ya, yang umumnya dipakai adalah yang standar tadi ya. Tanda panahnya cukup berhenti di lingkarannya tanpa masuk ke senternya, ya. Nah, gimana kalau Anda mengalami hal seperti ini ya, tanda panahnya masuk ke mana ini, ke tengah, itu berarti Anda harus rubah dulu gitu ya, jangan jangan pakai ISO 25 tapi yang standar, tapi di-copy dulu ya. Oke, caranya adalah coba ya saya tekan dimension style untuk merubah itu semua di dimension style ya. Nah, ini berarti sudah membuat, new baru ya, folder baru ISO Polynema. Nah, kalau punya Anda mesti hanya ada ISO 25 dan standar, ya kan? Nah, di sini adalah penampakannya ya. Kalau Bu Eti tekan yang ISO 25 maka penampakan radiusnya akan seperti yang tadi ya. Anda lihat ya, panahnya ini terakhir menyentuh lingkaran yang dimaksud, lalu masih ada garis lagi masuk ke center, itu pakai ISO 25 ya. Nah, kalau yang pakai standar seperti ini penampakannya ya. Nah, radiusnya lalu, tanda panahnya sampai menyentuh ke garis yang ukur ya, garis, lingkarannya tanpa masuk ke dalam sini ya, ke center mark ini ya, ke dalam, ke center lingkaran ini. Ya, kita pilih yang standar nanti ya. Tapi jangan standarnya diutek-utek ya, atau diganti-ganti ya. Anda harus buat, apa namanya, nama lagi ya, yang baru. Ini kebetulan berarti sudah buat ISO Polynema. Oke, caranya kita buat jadi jangan standarnya yang dirubah-rubah atau ISO 25 yang dirubah-rubah. Kita buat lagi new, ya. New style name, buat nama ya, misalnya satu. Kenapa satu? Karena berarti sudah buat ISO Polynema supaya beda ya. Start with, kalau ISO 25 maka tadi masuk seperti tadi ya, yang standar aja dipilih ya. Kalau sudah ya ISO Polynema 1 beri nama terserah namanya, lalu start with standard, lalu continue. Nah ya, penampakannya akan seperti ini nanti gitu ya. Nah, nanti tanda dari radius atau diameternya akan menyentuh langsung tanpa masuk ke, tengah-tengah lingkarannya ya. Nah, seperti itu. Lalu kita rubah ya untuk teksnya, ini posisi teks ya. Untuk teks height mungkin kita buat, 2,5 ya, gitu ya. Lalu, ini kan ada di tengah-tengah gitu ya. Kita buat di, above ya, above-nya, jadi di atasnya ini nanti ya. Gitu ya, ISO standar gitu ya, klik yang ISO standar. Nah ya, klik ISO standar, lalu vertikalnya, apa bedanya ini vertikal ada di above itu kan di atas ya, berada di atas garis ya. Kalau, Anda lihat center, dia ada di tengah-tengah garis, gitu ya, ada di tengah-tengah garis ya centernya ya. Kita pilih yang above gitu ya, ISO standarnya diklik, lalu jangan lupa ini ya, karena ada koma 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 ya, kita kan primary unitnya Anda setting presisinya yang terserah ya, kebutuhan mau 0,00 ya, atau nggak ada koma-komanya ya, di primary unit ini precision-nya 0 dengan unit formatnya desimal ya. Kita pergi ke simbol and arrow, kalau tadi, teksnya 2,5 ya kita coba ya arrow size-nya juga 2,5 karena tadi kecil sekali ya. Nah, gitu ya. Lalu, nah, kalau berubah pasti kita lihat ya tuh, sudah berubah ya. Mark-nya ini ya kecil banget ya, 0,09, maka coba kita rubah 1 ya. Nah, gitu ya. Coba aja, ini mark ya, tanpa lainnya. Mark, mark, center mark. Ini loh ya, tanda plus ini center mark. Oke ya, kita coba dulu lines.
Lainnya nggak ada masalah mungkin ya. Nah, kayaknya seperti inilah nanti penampakannya ya. Kalau sudah oke, jangan lupa ya tuh kan ada isopolinema isopolinema 1 kan ya, set current. Ya, set current ya, close. Ya, oke kita coba. Ya, ini kita hapus dulu. Ya, kita buat circle baru gitu ya. Klik, diameternya masukkan misalnya 10. Ya, lalu ada di soal 2A itu ya 5. Nah, kan seperti ini ya. Lalu kita pilih radius tadi ya. Nah, ya seperti itu ya. Karena kita sudah setting tadi ya. Seperti itu ya. Nah, ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Untuk yang radius atau kita coba diameter ya. Misalnya ya, tuh diameter ya. Kalau diameter maka simbolnya juga diameter. Nah, gitu ya. Oke ya. Sekarang coba kita yang untuk yang lurus ya, garis lurus ya. Oke, berarti bukan diameter ya, tapi linier coba ya. Nah, nah, seperti itu ya, paskan ya. Nah, oke ya. Atau kita coba ya yang align ya. Ini dengan ini gitu ya, kemarin ya. Nah ya, boleh ya kalau mau ngasih garis di tengah ya. Nah, atau bisa tadi linear juga bisa ya, ini dengan ini. Nah ya, 15 ya. Nah, untuk mengaktifkan ada tombol N-nya, kok saya nggak ada N-nya ya misalnya ini ya, ini end point, mid point itu ada di ini ya, objek snap-nya ya. Tuh, objek snap-nya ini harus diklik dulu ini. Ini kotak ini ya. Nah, sama objek snap tracking nih ya, dua-duanya inilah ya. Nah, klik gitu ya. Oke, untuk penunjukan ukuran baik itu radius, diameter dan garis linier ya. Garis linier ya ataupun sudut gitu ya. Selesai ya karena sudah disetting isopolinema tadi ya. Atau ISO sesuai nama Anda ya, gitu ya. Jangan merubah yang standar maupun yang ISO 25. Buatlah folder yang baru ya, tapi mengacunya di standar. Karena kalau ISO 25 tadi apa namanya ikut ini ya, panahnya ke sini gitu ya, masuk ke dalam ya. Seperti itu ya, dirubah teks height-nya dan bermacam-macam seperti yang Bu Eti tunjukkan tadi. Oke, terima kasih ya Bu Eti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.